Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat dan kami muliakan bersama Alena Tomalebikeng Nania Itan Raya Leberena, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo, Bapak Dr. Muhammad Yunus SAG MAG. Yang kami hormati Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama, dalam hal ini Bapak Muhammad Adam SAG MPD. Yang kami hormati bersama Bapak dan Ibu Pengawas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo. Yang kami hormati narasumber yang insya Allah akan bersama-sama kita mulai awal kegiatan sampai akhir kegiatan. Yang kami hormati para pengibu hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita, sehingga kita masih mampu melakukan aktivitas kita, terkhusus aktivitas pada pagi hari. Salawat dan salam tentunya selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri teladan bagi kita semua untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dunia wal akhirat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo sekiranya berkenan menghadiri pertemuan kita pada hari ini. Tentunya suatu kebanggaan besar dan kebahagiaan besar bagi GPAI ketika Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo berada di tengah-tengah kita. Ini diwakili oleh Bu Andi Nursia, SPD MPD. Silakan berdiri, Bu. Nurhayati, Ketua KKG Kecamatan Kera, Bapak Usman SPD, Ketua KKG Pendra Al-Ustaz Muhammad Amir, beliau diwakili oleh istrinya. Ketua KKG Majauleng, Bapak Muhammad Sakur SPD MPD. Ya, beliau ini adalah calon doktor. Tentu kebanggaan bagi guru PAISD. Ketua KKG Kecamatan Tanah Sitolo, Ibu Musayyada SPDI. Ketua KKG Kecamatan Sabang Paru, Ibu Haja Andi Nursia SPD. Ketua KKG Kecamatan Tempe, Ibu Umu Kalsum SPD. Ya, sekaligus sebagai sekretaris KKG Kabupaten, sekaligus menjadi pendamping Ketua KKG. Ketua KKG Pamana, saya sendiri selaku merangkap juga selaku Ketua KKG Kabupaten Bung, Kecamatan Pamana. Kira sudah semua 14 kecamatan. Baik Bapak dan Ibu, terkait dengan kegiatan kita ini, sebenarnya kegiatan ini sudah lama kita rancang, namun pada hari ini baru terlaksana karena beberapa hal. Tapi insya Allah itu tidak mengkendorkan semangat kami. Jadi setiap program yang sudah direncanakan di KKG Kabupaten insya Allah akan terlaksana. Insya Allah. Mengenai dasar pelaksana Bapak dan Ibu, kegiatan KKG ini pada hari ini pelatihan pembuatan website profesional bagi guru PAI Kabupaten Wajo itu berdasar pada program kerja yang telah kami susun bersama di tahun 2021.
Jadi sekedar info kepada Bapak Kepala Kantor dan Bapak Kasih Faiz dan pengawas, setiap bulan 12 itu kami menyusun program untuk 1 tahun ke depan. Kemudian tempat, jadi tempat dan waktu pelaksanaan dilaksanakan di Cafe Lampulu. Insya Allah kita akan sampai sore dan dilanjutkan kembali di tiap-tiap kecamatan. Jadi ada 5 orang yang dipercaya akan mewakili kecamatan masing-masing. Insya Allah akan kembali. Kalau mendapatkan kendala, insya Allah akan kita daring. Kemudian peserta, jumlah peserta, kami meminta kemarin peserta 5 orang tiap kecamatan. Jadi jumlahnya 14 kali 5 itu 70 orang. Ditambah pengurus KKG Kabupaten, itu total jumlah peserta ada 80 orang untuk hari ini. Kemudian nanti yang 5 orang itu akan mendampingi tiap-tiap kecamatannya supaya dipastikan semua GPI nantinya bisa menggunakan website. Kemudian sumber dana Bapak dan Ibu, jadi sumber dana ini murni dari sumbangsi GPI, murni dari sumbangsi GPI SD Kabupaten Wajo. Oleh karena ini satu kekuatan bagi saya, ketika persoalan dana saya sudah tidak pikirkan lagi, karena insya Allah ketika kita mau menggunakan dana serentak 14 kecamatan mendukung. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin yang sempat sampaikan terkait dengan laporan panitia, tapi sebelumnya saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya ketika ada nanti hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, kiranya mohon dimaafkan. Dan kami mohon kesediaan nanti Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama memberikan sambutan sekaligus arahan dan membuka secara resmi kegiatan kita ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sukses mulia untuk kita semua. GPI hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, arahan dan sambutan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo, sekaligus membuka secara resmi acara ini. Dalam hal ini, Bapak Dr. Haji Muhammad Yunus, SAG, MAG. Kepada Bapak dengan hormat, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqadilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal gayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Amin. Nama ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo bersama dengan staf yang sempat hadir, yang saya hormati Bapak dan Ibu pengawas, yang saya hormati Ketua KKG PAI Kabupaten dan Kecamatan bersama dengan segenap jajaran anggota, sahabat-sahabat guru PAI yang sama berbahagia, panitia pelaksana yang saya muliakan, teristimewa yang kita banggakan narasumber kita pada siang hari ini, yang mohon maaf di tengah suasana memberi materi terpaksa harus berhenti. Oleh karena saya hadir, saya sungguhnya merasa berat masuk
Tadinya itu saya masuk mau menyimak materinya, tapi terlanjur dihentikan. Ya, saya sungguhnya mau jadi peserta karena materi ini sangat baik sekali. Minimal mungkin ada nanti bahan-bahan yang bisa jadi referensi untuk pengembangan website kita ke depan. Semuanya yang saya hormati, siang ini tentu kebahagiaan luar biasa bagi saya bisa kembali bersama-sama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dalam suasana yang penuh dengan kekerabatan dan rasa kekeluargaan. Saya alhamdulillah sudah diperkenalkan dengan pengurus-pengurus di seluruh kecamatan, dan kehadiran lengkap 14 kecamatan adalah bukti bahwa guru-guru PAI khususnya SD ini betul-betul adalah guru hebat, bermartabat yang sangat solid. Tepuk tangan ke Jolo Cedi. Iya, tidak mudah mengumpulkan orang-orang penting di kecamatan kumpul di kabupaten seperti ini, apalagi di tempat ini sangat asyik sekali sesungguhnya. Iya, diterpa dengan angin sepoi-sepoi ya luar biasa, sehingga orang-orang yang biasa mengantuk sedikit, insya Allah mudah untuk tertidur. Iya. Apalagi kalau sudah balik-balik kanan ke sana ada piring, ada kerupuk, waduh. Maka butuh strategi tersendiri bagi narasumber untuk memberikan materinya yang apik dan menarik. Tapi karena narasumbernya adalah orang-orang hebat, ya saya kira akan menjadi asik bagi teman-teman sekalian untuk bisa mengikuti dan menikmati kegiatan kita. Sahabat-sahabat sekalian, website adalah sebuah keharusan. Kita masuk pada dunia metaverse, nanti besar kemungkinan ya satu dasawarsa ke depan, mungkin 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, ruang-ruang kelas itu tidak akan lagi kita butuhkan. Ke depan, ruang-ruang belajar anak-anak kita di ruang kelas seperti saat ini itu tidak lagi. Saya membayangkan nanti ke depan itu buat sekalian, sekolah-sekolah akan menjadi gedung tua yang tak terurus oleh karena dunia sudah semakin sempit, berada dalam genggaman, sehingga kita harus punya persiapan untuk masuk pada era ini. Kacamata metaverse, kita bisa berdiskusi seperti berhadapan langsung dengan orang, berjabat tangan seperti berjabat tangan langsung dengan orang, walaupun orang itu ada di Amerika sana. Dalam waktu yang bersamaan, dengan kacamata metaverse ini kita bisa seperti betul-betul, kalau sekarang kita kan ya berjauhan seperti ada di depan kita, tapi ini nanti rasanya memang seperti bersentuhan. Betul-betul ruang-ruang publik akan masuk dalam genggaman IT, sehingga menjadi tantangan tentunya bagi kita khususnya guru-guru agama untuk mengantisipasi era ini supaya kita ada kesiapan. Sehingga tentu pertemuan kita pada siang hari ini, saya selaku guru agama tentu mengapresiasi luar biasa atas inisiasi dari pengurus yang telah memprogram kegiatan ini sebagai sebuah kegiatan yang sangat bagus sekali. Guru agama tidak boleh tertinggal. Ya, guru agama harus tampil ke depan, biarlah guru-guru lain mengikuti kita. Dan ini satu bukti bahwa teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, guru-guru agama telah melangkah selangkah lebih maju ketimbang teman-teman yang lain. Tepuk tangan gitu. Iya, toko mau aja usahanya. Ini kan betul, Pak. Betul. Iya. Ini betul, ini yang saya, ini fakta bagus sekalian. Ini fakta, dan itu kita tidak boleh menganggap diri agama yang harus bersahabat dengan buku Iqra, bersahabat dengan Barasanji. Ya, walaupun dengan Barasanji berkahnya luar biasa karena bisa berhadapan langsung dengan kepala kambing. Ya. Ya, berhadapan dengan, kadang disuruh kasih nikah karena guru agama. Ya, asal jangan yang menikah lagi. Ya. Website keharusan, keniscayaan yang tentu kita minimal pada hari ini bapak-bapak, ibu-ibu diberi gambaran, mungkin bukan membuatnya, ya, karena membuatnya adalah membutuhkan
keterampilan skill tertentu untuk membuatnya. Tapi minimal ibu-ibu bisa menjadi penikmat website yang konten-kontennya adalah konten-konten agama, konten-konten pendidikan. Yang kedua adalah minimal kita nanti terbuka wawasan kita untuk bisa mengisi konten-konten website dan media-media sosial dengan konten yang mendidik, dengan konten yang bisa menjadi bekal bagi anak-anak kita untuk bisa melalui konten itu mereka terbekali untuk cinta pendidikan agama, paham pendidikan agama, dan mengajarkan, mengamalkan agama dengan baik. Bapak sekalian, 2-3 tahun yang lalu negara kita ini terancam luar biasa oleh konten-konten yang mencoba membuat disintegrasi bangsa melalui pendekatan agama. Luar biasa, Pak. 2-3 tahun terakhir itu luar biasa gencar oknum-oknum tertentu yang melakukan sosialisasi di media sosial dengan racikan materi yang menarik, mudah untuk disimak, dan bisa menghipnotis orang untuk percaya walaupun apa yang disajikan itu sesungguhnya bukanlah fakta-fakta yang benar. Tapi karena dia punya kemampuan IT, kecerdasan yang mampu menghipnotis orang, sehingga hoax bisa menjadi kebenaran dalam paham orang-orang tertentu. Kenapa? Karena ada keahlian orang yang meraciknya untuk ditampilkan di area publik. Nah, alhamdulillah bahwa pada ibu sekalian sekarang ini dibuat wadahnya yang dibuat ya, website Guru Pendidikan Agama Islam. Kalau hadir ini Bapak sekalian, maka luar biasa. Tapi kehadirannya nanti mudah-mudahan bisa mewarnai konten-konten media yang banyak dikonsumsi oleh banyak kalangan masyarakat Indonesia, termasuk anak-anak didik kita, yang harus diisi dengan konten-konten yang sifatnya mendidik. Sekarang kalau kita buka Facebook, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, ya luar biasa. Baru kita scroll 2-3 kali sudah muncul ya video-video dengan judul yang menggairahkan untuk kita buka. Ya, judulnya luar biasa. Ya, itu sudah ada. Sama ini kan bisa mau buat judul supaya mudah dibuka, nanti beritanya Guru Paya. Beritakan saja Pak Ketua MGMP. Ya. Ketua MGMP menghamili Ketua MGMP Kecamatan Tempe. Fakta enggak ini? Fakta enggak? Fakta, itu judulnya. Iya, heboh itu, Pak. Iya. Heboh itu. Iya. Istrinya kan? Iya kan? Istrinya. Ya. Istrinya, ya. Iya. Sama dulu di Pitung Panua, ada kepala sekolah namanya Bu Hasna, guru agamanya itu Pak Samsudin kalau salah namanya. Tapi mereka sudah pensiun, ya guru agamanya. Jadi bisa judulnya Guru Agama Menghamili Kepala Sekolahnya. Iya. Ini Mas Elena ya. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, artinya apa? Kemampuan orang meramu judul itu akan memancing orang untuk membaca. Tapi kalau judulnya makna Al-Fatihah, aduh, iya, maka orang akan terlalu serius ini. Tapi coba judulnya, karena Al-Fatihah sakit berat bisa jadi sembuh. Wih, tertarik, gimana bisa ya? Iya. Gimana bisa? Teman-teman guru agama harus meracik agar supaya anak didik kita mampu tergiur rasanya, terhipnotis pikirannya, jiwanya terdorong untuk mau membuka konten yang sifatnya mendidik. Tapi harus diramu dan diracik dengan baik. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Indonesia ini sempat terancam terjadi disintegrasi bangsa oleh situs-situs yang memprovokasi terjadinya orang-orang yang membangkang terhadap negara. Muncullah kelompok tagut,
yang menganggap bahwa siapa yang tidak menjalankan syariat Islam maka dia kafir. Ketika dia kafir adalah halal darahnya untuk sembelih. Itu terjadi. Ya, muncullah bom bunuh diri, muncullah berbagai kasus-kasus. Ya, orang mau mengorbankan jiwanya dengan janji bidadari surga. Oh, luar biasa. Kenapa mereka bisa melakukan hal yang sangat irasional, yang tidak masuk akal? Karena racikan informasi yang disampaikan kepadanya meyakinkan, sehingga keyakinannya itu membuat dia bisa melakukan sesuatu. Nah, kalau teman-teman guru agama mampu meracik cara penyajian materi dengan baik sehingga anak-anak kita terdorong untuk mau belajar agama, maka luar biasa. Sekarang ini tantangan kita ini media sosial luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dan konten media sosial harus diambil alih oleh teman-teman guru agama untuk mengisinya dengan konten-konten yang mendidik. Iya. Konten-konten yang mendidik tapi harus dengan racikan yang menarik. Ya. Jangan dengan yang tidak menarik, harus menarik, ya, menarik. Sekarang ini media luar biasa cara mengambil judul itu, walaupun kita baca isinya wah kecewa pembaca. Sering kan? Sering kita judulnya luar biasa, padahal kita hanya disuruh membukanya karena ketika kita membukanya satu klik mereka mendapatkan rupiahnya, kita mendapat kecewanya. Iya. Karena ini sudah masuk dalam dunia bisnis. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tantangan guru agama ke depan dengan metaverse yang kita hadapi adalah ketika kita lagi nanti tidak bersentuhan langsung berkomunikasi dengan anak-anak kita. Dan ini harus dicari solusi tepatnya. Gimana proses pendidikan itu berjalan dan karakter pendidikan agama itu bisa hadir pada anak-anak kita. Hadir. Ya, ini kan susah ya. Siologi lagi anak-anak. Nah siap buki patujuh, apalagi kodenya tu siolo. Irenuan ni mau tu nak buka HP na dia belajar, tapi lemina ita. Ya, ini yang terjadi. Dulu, bapak sekalian, kalau orang tua melihat anaknya tinggal di kamar sendiri, maka banggalah orang tua. Bagusnya anakku tinggal di kamar, di naloka joka-joka. Tapi sekarang, kalau anak tinggal di kamar sendiri, memegang HP, ada wifi-nya, mengkhawatirkan. Iya, mengkhawatirkan. Ya, anak-anak sudah pasang password HP-nya, mamanya tidak boleh lihat. Kalau dilihat sama mamanya, anaknya sudah mulai marah-marah. Satu ciri bahwa kita sudah tidak dekat dengan anak-anak kita. Dan kalau orang tua sudah tidak dekat dengan anaknya, maka satu ciri proses pendidikan di rumah tangga tidak jalan. Demikian pula di sekolah. Makanya kita harus dekat, ya. Supaya dekat, ya tentu harus melek teknologi supaya kita bisa paham. Ya, nakala siaki maka kena nata nasabah anak lebih pintar teknologi daripada gurunya. Betul ini tidak? Iya. Coba anak-anak kita masih TK, SD dulu sudah lancar sekali mengoperasikan. Ya. Malah di sini mungkin ada anaknya yang sudah punya Facebook, sudah punya Instagram, sudah punya media-media sosial yang lain, pub dan apalagi yang lain itu. Ya, banyak dimiliki tapi orang tuanya mungkin tidak miliki. Ya, guru-gurunya boleh jadi juga. Nah, guru harus punya. Untuk apa? Tapi dijadikan sebagai ajang untuk menopang, mendukung proses tugas-tugas kita sebagai tenaga edukasi, tenaga pendidik. Bukan juga dijadikan sebagai ajang untuk ya gosip melalui media sosial. Ya, saya juga itu karakternya teman-teman yang mengupload status di media sosial itu sangat bisa dibaca. Oh, ini cengeng. Itu kan bisa dibaca dari media sosial. Orang jadi hati-hati mengupload karena orang bisa baca karakter kita seperti apa. Oh iya Pak Geling. Ya, ya. Sedikit-sedikit tak kusangka dirimu seperti itu. Dia muncullah di bawah komentar. Kenapa Ki? Tidak Haji. Bahasa ada tonnya. Iya. Bikin penasaran penonton. Ya.
Nah, kondisi ini Pak yang ramai di media sosial. Ya mari warnai media sosial itu dengan hal-hal yang sifatnya mendidik. Ya apalagi kalau ibu guru pendidikan agama yang statusnya cengeng seperti itu nih di media sosial, ya resah dan gelisah murid tak. Ya, nanti ibu mengajar, mereka tidak konsentrasi, kasihannya bu guru. Ya. Nah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi mari melek teknologi. Ya, melek belajar dan website ini menjadi ajang nanti seperti yang saya sampaikan pada pertemuan KKG sebelumnya bahwa teman-teman guru buatlah kreativitas tidak usah sulit-sulit. Tapi apa yang kita lakukan? Ya, kalau kita tidak bisa menulis dalam bentuk narasi apa yang kita lakukan, divideokan saja. Ya, mengajar kita anggap itu baik. Uploadlah ke websitenya nanti. Untuk apa? Supaya teman bisa memberi masukan. Masukan apa? Supaya nanti ke depan proses pembelajaran kita itu bisa dikembangkan atas masukan-masukan dari teman-teman. Dan inilah gunanya KKG. Ini gunanya KKG. Jadi KKG tempat kita bermusyawarah untuk saling mengisi antara satu dengan yang lain. KKG itu tidak mesti harus seperti ini, tapi kumpul 2 guru itu sudah kita bisa ber-KKG. Ya, kalau seperti ini kan mahal biayanya. Ya. Tapi kalau kita kumpul 2 guru sudah ber-KKG, luar biasa, ya, luar biasa. Tadi di SMP saya sampaikan, Bapak sekalian, guru agama punya tanggung jawab besar untuk bisa menjadi garda terdepan agar supaya tercipta situasi dan kondisi pendidikan agama di satuan pendidikan kita. Yang kemarin juga saya sampaikan di teman-teman KKG dan MGMP bahwa untuk mengajar pendidikan agama Islam, kita tidak boleh hanya mengandalkan diri kita sebagai guru agama. Apalagi dengan kondisi sekarang ini masih banyak satuan pendidikan kita yang kurang guru agamanya, bahkan tidak ada guru agamanya. Dan keprihatinan besar ketika anak-anak kita diajar pendidikan agama oleh orang-orang yang tidak kompeten. Ya. Itu bahaya. Itu bahaya karena ketika pendidikan agama diajarkan oleh orang-orang yang tidak kompeten bisa menimbulkan salah faham. Dan orang yang salah paham bisa menjadi faham salah. Kalau sudah pahamnya salah, luar biasa, sekalian, akan bisa menimbulkan banyak masalah. Sehingga itu, Bapak-bapak Ibu sekalian, sebagai guru agama, kita harus menjadi pelopor terdepan agar supaya tercipta situasi pendidikan agama di satuan pendidikan kita, di sekolah kita. Gimana caranya, Ibu sekalian? Caranya adalah jadi ki pemantik, jadi ki pemancing, agar supaya teman-teman guru-guru yang lain bisa menjadi guru agama juga, tapi bukan dalam pembelajaran, tapi dalam praktek keseharian kehidupan pendidikan agama. Ya, contoh kecil, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, ketika ada guru datang melewati tempat ada sampah diambil, kemudian dibuang di tempat sampah, apakah ini bukan pendidikan agama? Ini pendidikan agama, adalah contoh pembentukan karakter. Waktu sholat, semua guru pergi ke musala, sholat berjamaah dengan anak-anak kita. Ya, tidak hanya guru agama. Ya, yang banyak terjadi, guru agama ke sisi bumi bima dengan anak joka. Guru yang lain tinggal di kantor, ruang guru. Anak-anak disuruh pergi berjamaah, guru tinggal cerita. Itu namanya situasi pendidikan agama yang tidak tercipta. Ya. Nah, yang kita mau lakukan adalah menciptakan situasi pendidikan agama, karena itulah proses pendidikan yang baik. Ya, supaya nanti walaupun anak-anak tidak disuruh, tapi gurunya semua sepakat, sehingga nanti kalau hanya guru agama dalam musala, maka boleh jadi anak-anak tidak tertata dengan baik, boleh jadi ribut dan lain sebagainya karena satu guru, apalagi kalau sudah jumlahnya siswanya ratusan. Tapi kalau semua guru hadir, namun dia nakam pareng, engkau kami guru-guru tetong akan menjadi baik sekali untuk tercipta situasi ibadah yang baik. Saya kira ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ada materi yang mesti lebih penting untuk kita terima. Saya apresiasi luar biasa pertemuan kita pada kesempatan ini dan mohon teman-teman serius. Ya, alhamdulillah semua bawa laptop dan pulang dari sini ada keterampilan yang kita miliki. Keterampilan itu
tidak bisa hanya satu hari. Hari ini belajar, sampai di rumah, sampai di sekolah, ulangi, pelajari, kembangkan, maka kita akan bisa. Tapi kalau menerima materi hari ini, sudah itu ditutup laptopnya, tidak lagi pernah dibuka-buka, nanti ada undangan lagi baru dibuka, maka itu tidak akan bisa. Maka sia-sia proses pertemuan kita karena tidak ada manfaatnya, karena kita tidak TL, tidak ada tindak lanjutnya. Harus ditindaklanjuti, ya, harus ditindaklanjuti. Dan ini butuh kebesaran jiwa, butuh semangat bahwa ini untuk kebutuhan saya, yang saya butuhkan untuk kebaikan anak-anak saya. Ya, karena tanggung jawab kita luar biasa untuk memberikan bekal yang baik bagi anak-anak kita. Saya kira ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, terima kasih sekali lagi Pak Ketua bersama dengan segenap jajaran anggota. Ya, mudah-mudahan nanti di kesempatan lain kita bisa masih berdiskusi untuk bisa mencari solusi-solusi terbaik terhadap berbagai macam problematika pendidikan agama Islam kita SD di Kabupaten Wajo ini. Atas perkenan kita semua yang hadir pada kesempatan ini, saya mengajak kita semua untuk sejenak bermunajat ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberkati kita dan memberikan kejernihan hati, jiwa dan pikiran untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan agar supaya penuh makna dan berkah dari apa yang kita lakukan, dengan bersama-sama membuka kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak sekalian, minallahil musta'an wa alaihi tiklan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, nun wal qalami wa ma yasturun, wabillahi taufiq wa sa'adah. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat, nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Lengkap nih di angka mana nih? Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.